Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 ingin menyelesaikan tugas akhir dari matkul kimia. Dan di sini saya izin memperkenalkan diri. Yang pertama saya yaitu Raditya Hendro Putra dengan matkul 60 dan rekan saya Arya Sucanda dengan NIM akhir 10. Saya Muhammad Salih Bogor dengan matkul 69. Baiklah, di sini kami mengambil sebuah judul yaitu lapisan aluminium atau besi menggunakan krom. Nah, di sebelah saya ada pemilik langsung dari usaha tersebut. Diperkenalkan Pak. Jadi begini Mas, saya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 dari teknik elektro kelas H Universitas Negeri Jakarta, diberikan tugas untuk observasi lapangan mengenai reaksi elektrokimia yang proses pengkroman. Jenis layanan apa saja sih Mas yang disediakan dari Menghongkrom ini? Ini layanan kami menerima jasa krom jenis nikel, plating, krom, tembaga, kuningan, pemolisan aluminium dan stainless steel. Nah, benda atau komponen apa saja sih yang paling sering di lapisan krom di Menghongkrom ini? Kebanyakan tuh aluminium dan besi ya. Kalau dari besi ya, sama itu apa namanya kuningan, tembaga juga di lapis nikel. Tapi yang paling sering itu sama besi sama aluminium itu paling sering. Bagaimana sih tahapan proses pengkroman ini untuk secara singkat saja mengenai tahapan proses? Untuk pertama dari barang yang tajamnya kita cat dulu, baru kita amplas, kita poles, lalu spesifikat dan krom, nickel plating. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan alat dan bahan apa saja yang digunakan selama proses pelapisan krom itu, Pak? Alat yang buat kimianya. Ya. Kimianya itu ada nikel sulfat, nikel klorid, borik asid, bisa itu buat nikel platingnya. Yang itu kromnya itu ada kromit asid sama katalistum. Katalistum itu sebenarnya untuk apa warnanya itu semakin terang, bagus. Makin Iya, semakin biru-biruan itu bagus. terus mengapa pelapisan krom harus menggunakan arus DC? Terus bagaimana pengaturan arus atau tegangannya itu seperti apa, Pak? Ya, harus perlu pakai listrik ya, karena kalau nggak pakai listrik harus DC itu nanti nggak bisa nempel gitu. Lalu apa pengaturannya itu sesuai barang ya, jika barangnya kecil maka voltnya pun juga kecil. Misalnya kalau misalnya standar tengah itu harus 4 volt, ampernya 100, udah bagus banget. Kalau step biasanya Two step sama two step tuh. yang paling besarnya itu Yang besar ampernya lebih bagus, voltnya jangan besar banget, nanti kalau besar nanti berat ya, Iya. pecah nanti kromnya. Jelek nanti hasilnya nggak kurang bagus. nah, itu biasanya apa kira-kira bahannya yang kayak partnya yang mudah-mudahan Itu nikel, logam nikel. Untuk melapisi barang tersebut itu diperlukan logam nikel. Logamnya dapat plus, terus yang barangnya dapat min. apa saja yang mempengaruhi kualitas pelapisan seperti tingkat kilap, terus ketebalan dan daya lekat lapisan krom? Kalau daya lekatnya itu tergantung racikan juga ya Mas. Racikan sama ampernya. Kalau ampernya besar itu bagus, voltnya yang kecil. Lalu apa namanya pretainernya, kalau untuk semakin kilapnya itu harus pakai preteiner. Kalau nggak pakai preteiner nggak bakal kilap. Kalau untuk kilapnya itu Kilapnya itu ya pakai preteiner atau 0607. Selanjutnya ini untuk pertanyaan itu apa sih kendala Pak sama permasalahan yang paling sering terjadi selama proses pelapisan krom itu? Nah, terus dari masalah itu Bapak mengatasinya itu gimana? Sebenarnya bedanya campurannya kurang merata. Itu makanya pakai itu apa aerator kan? Aerator buat rata. Meratakan apa namanya? Campurannya agar semuanya rata. Terus apa namanya itu suhunya juga harus 40 derajat, 40 derajat di bawah. Harus kalap lah suhunya. Jadi kalau kurang dari itu kurang maksimal berarti? Maksimal nggak bagus. Caranya ya itu tadi nanti di misalnya kurang bagus nanti di apa namanya campurin lagi. Campurannya Mas yang bapak biasa pemasangannya campurin. Kalau kurang nanti warnanya juga kurang bagus. Misalnya kurang strong gitu, biasanya dikasih preteiner atau 0607. Berarti Bapak pernah nih udah hasilnya udah jadi, cuman menurut Bapak belum maksimal tuh gimana? Pas barangnya udah finishing kan? Ya. Cuman menurut Bapak belum maksimal itu gimana solusinya? Solusinya ya itu tadi di kan Mas dipoles lagi. Oh, diulang lagi ya? Ulang lagi nanti dicoba lagi. Oke. Nah, selanjutnya itu bagaimana prosedur keselamatan kerja serta pengolahan limbah bahan kimia yang diterapkan di tempat ini? Kalau ini nggak terbuang banyak ya Mas. Paling nggak tuh nggak sampai literan ya, nggak terbuang. Berarti digunakan seumur hidup lagi? Seumur hidup. Jadi nggak terbuang.
Diolah paling lagi ya, iya, walaupun paling diuntukkan paling cuma berapa mili ya, nggak nyampe 100 mili, nggak nyampe. Mau itu itu digunakan selamanya itu. Namanya nanti misalnya kadarnya sudah mulai berkurang, itu juga dicop lagi. Oh, dicampur lagi ya? Dicampur lagi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, menurut Bapak itu manfaat dari penggunaan pelapisan krom ini dibandingkan metode pelapisan atau pelindungan logam lainnya itu gimana keunggulannya? Keunggulannya dia lebih tahan dari karat, dan tanpa korosi juga banyak. Itulah yang paling utama itu tahan karat juga. Yang paling utama. Jadi kalau krom ini sendiri ada kayak gini Bapak, kayak setiap 6 bulan sekali itu harus diulang lagi kromnya atau gimana? Atau selamanya gitu? Ya ada batasnya teman-teman. Pasti ada korosi juga ya, tapi tahu kan kalau per tahun ya pasti. Baiklah, selanjutnya setelah kita melewati beberapa proses di awal tadi, sudah akhir kita sampai di puncak dari tugas kami. Yang terakhir yaitu izinkan kami untuk berpamitan langsung kepada pemilik dari usaha krom ini. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kita dan juga kepada Pak yang sudah mau menerima kami dengan baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.